叫吴尘的，居然能接住武鹏飞。吴尘，你没事就好。诸位如此针对，也配和我等打？6国岁末即将从，还是保存在我等手里。但外敌当前，我等这丹药，替我带给什么神丹？大断天。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita melanjutkan Tonghua Ling Utalu lagi ya guys di hari Selasa. Yes, di pada hari ini guys kita semua bakal melihat Chen Tian tu bakal kembali menemui teman-temannya. Tapi dia juga bakal bertemu dengan orang jenius yang digadang-gadang sebagai yang terkuat. Wow, sekuat apa jenius tersebut ya? Apakah layak melawan Chen Tian kita? Penasaran juga kalian bukan? Kalau kita melihat dari part terakhir, kita sudah menyaksikan Chen Tian muncul melawan Ye Fan. Dia menggunakan pedang iblismu buat menghabisi mereka. Tapi Ye Fan juga sangat kuat. Kondisi berbalik, dia menghempaskan mereka semua termasuk Chen Tian. Dan dia ambil alih si pedang iblismu. Tapi untungnya guys, di sela-sela itu ingatan Chen Tian kembali. Nah disitulah kondisi berbalik drastis. Dia habisi semua pasukan yang ada di sana, bahkan Ye Fan sekalipun. Dia menghajar para tetua keluarga Ye dan berakhir memenangkan pertarungan. Setelah itu, pedang iblis Mo pun diambil kembali dan dia kembalikan kepada keluarga Mo. Tapi mereka menolak, soalnya pedang itu sudah sangat cocok dengan Chen Tian kita. Nah, sebentar lagi kompetisi bakal dimulai. Alhasil, Chen Tian bergegas pergi dari sana. Dan kita juga pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Setelah itu teman-temannya Chen Tiannya lagi berlatih memulihkan dirinya masing-masing. Beberapa waktu ini mereka sudah diserang oleh sekelompok orang yang terus-terusan menantang guys. Alhasil mereka pun terluka. Mereka tidak tahu keberadaannya Chen Tian karena sudah kehilangan jejak. Sang kakak mencoba menenangkan keadaan, menyuruhnya buat berfokus memulihkan diri dulu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang lalu mendobrak pintu kediamannya. Ternyata mereka lah yang terus mengganggu teman-temannya Chen Tian. Mereka masuk lalu meledek teman-temannya Chen Tian guys, karena dianggap sebagai pengecut. Itu membuat si kakak murka dong. Dia melesat lalu menyerang orang-orang itu. Serangan itu bisa ditahan dengan mudah. Orang-orang ini juga membahas, menyerang dan terus mengajak Chen Tian yang tidak muncul. Cuma berani berlindung di belakang wanita. Sang kakak emosi. Akhirnya dikeluarkanlah pedang es. Dihancurkanlah serangan musuh dan membuatnya tidak bisa bergerak. Sang musuh auto panik. Tetapi tiada kata ampun, mereka mulai duluan. Sang kakak lalu melesat dan keluar. Musuhnya pun dihabisi guys, syukurin tuh. Sok-sokan sih nantang Lord kita ya kan. Kakaknya sih lebih tepatnya juga lumayan kuat. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, tiba-tiba muncullah sebuah tapak raksasa di langit yang menyerang ke arah mereka. Sedangkan sang kakak tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Teman-teman Chen Tian auto panik, mencoba membantu menghancurkan tapak tersebut. Tapi usaha mereka terlalu lemah guys, sia-sia saja. Sehingga keluar. Terciptalah ledakan yang sangat besar di sana, membuat teman-teman Chen Tian terhempas, lalu berakhir terluka parah. Serangan itu adalah perbuatannya Wu Fengpei, salah satu jenius yang bakal mengikuti kompetisi nanti. Dia kelihatan kecewa karena ternyata teman-temannya Chen Tian lemah banget ya. Tapi dia penasaran kepada Chen Tian sendiri. Gimana kabarnya dia? Katanya Chen Tian yang asli sangat kuat dan bisa menghabisi seseorang bahkan di ranah martial ancestor. Melihat kedatangannya, orang-orang yang berada di sana tentu kaget. Ini bakal terjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa nih. Tapi apa yang terjadi? Ketika Peng Fei melangkah maju, tiba-tiba ada sebuah tebasan pedang yang menghadangnya.
Ternyata itu adalah perbuatan sang tetua guys. Dia mengancam Peng Fei agar jangan berbuat macam-macam. Melukai peserta lain itu dilarang. Tapi tiba-tiba sang tetua dikepung guys oleh para tetua Kekaisaran Long Wu. Ya, mereka mengatakan ini cuma masalah generasi muda. Maka jangan ikut campurlah. Biarkan para generasi muda menyelesaikan masalah ini sendiri. Kalau semisal salah satunya tidak bisa melewati masalah ini, ujung-ujungnya juga bakal kesulitan pada kompetisi nanti. Sebenarnya nggak salah, tetapi nggak kayak gini juga lah, ya nggak guys? Feng Pei merasa generasi terkuat Tianfu yaitu teman-temannya Chen Tian, ya cuma sekumpulan sampah. Dikeluarkanlah tinju raksasa dan menyerang mereka. Secara tiba-tiba tuar, ada seseorang yang muncul menghancurkan tinju tersebut yang tidak lain adalah Lord kita Chen Tian. Peng Fei mengurungkan Chen Tian dengan formasi api, tapi Lord kita dengan mudah keluar dari sana sembari membalas. Menggunakan tinju murka Deo Petir buat membalasnya. Peng Fei menggunakan pedangnya guys dan tuar. Adu kekuatan sangat dahsyat di antara mereka. Ledakan pun terjadi begitu besar. Dan hasilnya itu seri. Mereka berdua sama-sama dihempaskan. Teman-temannya Chen Tian langsung maju guys, sembari mengkhawatirkan dia. Tapi Chen Tian menenangkannya sembari minta maaf. Sudah menghilang begitu lama dan membuat mereka khawatir. Orang-orang di sana masih merasa kaget. Rumor yang beredar di mana mengatakan Chen Tian sangat kuat ternyata itu benar adanya. Buktinya tadi dia dengan mudah bisa menahan serangan dari Peng Fei itu. 这个叫吴尘的，居然能接住武鹏飞。吴尘，你没事就好。 Chen Tian menegaskan, kali ini bakal dia balaskan hadiah dari Kekaisaran Long Wu yang sebelumnya. Jadi kau kan lupa hadiah yang dimaksud itu? Mereka kan diserang ketika di tengah perjalanan ke sini guys. Tapi Peng Fei tidak takut. Dia masih menganggap Chen Tian dan teman-temannya cuma sekelompok sampah doang. Para tetua Long Wu juga setuju guys. Mengikuti kompetisi dengan orang-orang yang terluka itu cuma sama aja dengan cari mati. Merasa mereka sudah sangat yakin Kekaisaran Tianfu akan kalah, maka Chen Tian mengajak mereka buat bertaruh. Dia berani bertaruh kalau dirinya akan memenangkan kompetisi besok. Tapi Peng Fei tidak mau setuju begitu saja. Karena menurutnya, Kekaisaran Tianfu ini gak pantas mengajaknya buat bertaruh guys. Posisi mereka kan sudah ada di paling bawah. 诸位如此针对， 也配和我等打？6国岁末即将从 Jadi Chen Tian yakin nih. Orang-orang Long Wu ini ya cuma takut doang, makanya banyak alasan. Takut Kekaisaran Tianfu bangkit, lalu bisa menekan ke 15 kekaisaran lainnya seperti di zaman dulu. Alhasil, para tetua Long Wu jadi terpancing. Mulai menanyakan taruhan macam apa yang mau Chen Tian tawarkan emangnya, ha? Chen Tian keluarkan pil Xuanji. Dia tegaskan pil ini bakal menjadi taruhan. Nah, ini dia nih. Ya orang-orang tahu pil Xuanji ini terkenal sangat langka guys. Karena bisa membantu seseorang buat menerobos ke tingkat suci. Peng Fei pun setuju mengeluarkan embun pembersih sumsum naga sebagai taruhan dari dia. Para tetua juga mengeluarkan hartanya masing-masing buat mengikuti taruhan ini yang sangat seru. 还是保存在我等手里。 Tidak lama dari itu, Raja Yanqing pun muncul. Dia bakal menjadi saksi dalam pertaruhan ini guys, supaya adil. Akhirnya, Peng Fei pun bergegas pergi dari sana. Setelah itu, Raja Yanqing menghampiri Chen Tian, lalu meminta maaf karena tidak melindungi dia serta teman-temannya sebelumnya. Sebagai permintaan maaf, dia memberikan 3 pil 9 lapis untuk membantu mereka memulihkan diri, terutama si teman-temannya Chen Tian yang udah terluka. Tapi Chen Tian tolak, soalnya dia sudah memiliki pil khusus untuk mereka. Dan apa yang terjadi setelah diminum, tubuh teman-temannya Chen Tian langsung pulih seketika. Raja Yanqing kaget, ini pasti pil dewa nih.
Chen Tian memberikan beberapa pil ini dan menyuruh Raja Yanqing agar bagikan kepada para jenius lain yang terluka. Walaupun Chen Tian bermusuhan dengan mereka, tapi tetap saja ini kan bagian dari Kekaisaran Tianfu yang harus melawan kekaisaran lain. 外敌当前，我等这丹药替我带给华妃什么神丹？前辈。 Di sisi lain, tepatnya di kediaman Peng Fei, dia masih menunggu kedatangan sang leluhur yang tidak muncul sampai sekarang. Salah satu anak buah datang memberikan informasi. Leluhur mereka lagi terjebak di formasi kuno di tebing Heimo. Yang ternyata itu adalah leluhur yang dilawan oleh Chen Tian kemarin, guys. Peng Fei kesal, tapi di satu sisi dia juga senang nih. Berarti sebentar lagi peringkat 1 kekaisaran bakal menjadi dia. Soalnya para kaisar lain sudah bekerja sama dengan dia, guys. Curang ya. Para jenius kekaisaran Tianfu juga masih terluka parah. Wah, ternyata mereka bersekongkol. Pantesan aja mau taruh hantu. Gawat-gawat. Peng Fei di satu sisi juga merasa tidak tenang. Dia bisa merasakan juga Chen Tian emang orang yang kuat. Apalagi dia tahu Chen Tian itu memiliki hubungan yang cukup dekat sama Raja Yanqing. Jadi pasti dia bakal minta bantuan kepada Raja Yanqing nanti. Minimal mungkin dikasih beberapa pil pemulihan. Oleh karena itu dia memutuskan buat turun tangan, menghancurkan kekaisaran Tianfu seorang diri. 打断天。 Yang berarti nanti Chen Tian akan bertarung melawan dia lagi dong, guys. Emang sih orang ini cukup kuat. Tapi apakah dia bisa mengalahkan Chen Tian nanti? Ya, itu belum terjawab. So kita tunggu lagi di part 130 Ling U Talu. Ling U kontinen ya guys ya. Tunggu di hari biasa dan satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel-channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.